Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Arif dari Forum News Network. Bagaimana masih melanjutkan hari libur dan masih terus melanjutkan silaturahmi di antara sanak dan famili. Oke, kami akan atau saya tepatnya akan menemani Anda sambil bersilaturahmi pas lagi jeda. Silahkan nonton perkembangan terbaru ya, yang analisis-analisis saya dalam Hersubno Point Forum News Network. Saya masih ada kaitannya ini dengan soal silaturahmi atau open house ya. Nah, kalau kemarin yang kita soroti adalah open house-nya Pak Prabowo, sekarang kita soroti open house-nya Pak Jokowi. Maklumlah kan sekarang ini orang melihatnya Jokowi meskipun dia tidak lagi menjadi presiden, dia seperti matahari kembarnya bagi Pak Prabowo. Jadi ada open house di Istana Merdeka dan ada open house di rumah pribadi Jokowi di kawasan Sumber, Kota Surakarta. Dan yang hadir ini ya juga sebenarnya masih dari kalangan elit itu, dan tapi dari sini kita bisa mendeteksi seberapa kedekatan dan seberapa loyalnya orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Seperti halnya open house-nya Pak Prabowo, media dan netizen itu menyoroti siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, kalau Pak Jokowi, ya maksudnya ini open house-nya Pak Jokowi, yang paling banyak disoroti adalah kehadiran trio Luhut, Pratikno, dan Budi Ari. Luhut ini kalau kita sebut jabatannya apa ya di eranya Pak Jokowi banyak banget jabatannya. Tapi terakhir dia jadi Menko Marinvest, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ya. Kalau Anda hitung jabatan yang diberikan kepada Pak Luhut banyak banget. Jadi dia adalah tangan kanannya dari Pak Jokowi. Setiap kali ada persoalan apapun pasti jawabannya adalah Luhut Panjaitan. Sementara Pratikno sangat menarik figur ini. Dia adalah mantan rektor UGM yang banyak membantu Pak Jokowi sejak masih ada di Solo. Kemudian dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode pemerintahnya Pak Jokowi, dan dia sudah menjelma dari seorang akademisi kemudian menjadi operator-operator politik dari Pak Jokowi, baik ketika berhubungan dengan para menteri di kabinet maupun dengan DPR dan juga stakeholder lain. Bahkan kemudian juga dengan kampus-kampus dan juga ormas-ormas keagamaan. Banyak sekali Pak Pratikno yang memerankan. Sementara Budi Ari tentu perannya yang paling disorot itu adalah sebagai Ketua Umum Projo, dan belakangan ini kan dia mendapat posisi yang cukup mentereng, yakni sebagai Menteri Kominfo. Ini setelah Johnny G. Plate, Menteri Menkominfo sebelumnya, politisi dari Partai Nasdem, itu dicokok oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dia akhirnya direshuffle karena harus menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketiganya nggak datang bersamaan ya, mungkin kalau terlalu bersamaan terlalu mencolok juga gitu, dan mungkin juga ada agenda pribadi masing-masing yang harus dibicarakan dengan Pak Jokowi. Luhut itu datang hari pertama Lebaran. Ini bersama dengan Pratikno juga datangnya hari pertama Lebaran, tapi tentu saja mereka tidak bersama-sama. Dan Luhut itu bertemu dengan Jokowi cukup lama, sampai 1,5 jam. Sementara Pratikno itu kalau dia tidak memberikan pernyataan yang cukup yang ada dikait-kaitkan dengan politik, beda dengan Pak Luhut ya. Kalau Pak Luhut itu pernyataan-pernyataan setelah bertemu dengan Pak Jokowi tidak bisa diartikan lain, yaitu sinyal politik. Sementara Budi Ari itu hadir di hari kedua. Kendati dibungkus silaturahmi, agak sulit untuk tidak menyebut ini sebagai momen lebaran politik. Karena seperti saya sebut tadi, peran mereka di masa Jokowi pada waktu dia masih berkuasa selama 2 periode. Dan yang paling banyak disoroti oleh baik pengamat, netizen, dan juga media itu adalah pernyataan Luhut Panjaitan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Media itu menyebut Luhut itu langsung ngegas gitu, dan ada yang menyebut dia pasang badan. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi itu. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Nah, Pak Luhut di situ kan dia menyatakan tadi bahwa dia sebagai pembantunya Pak Jokowi selama 10 tahun dan dia sebagai latar belakang seorang militer, dia menyatakan tidak ada yang pernah secara konstitusi yang dilanggar oleh Pak Jokowi dan dia menyalahkan para pengamat karena membuat suasana gaduh dengan menyoroti Pak Jokowi dan itu katanya bisa mengganggu program kerja atau ya kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kabinet pemerintahnya Prabowo. Ya nggak salah kalau kemudian orang menafsirkan bahwa kunjungannya Pak Luhut itu sebagai kunjungan politik dan mengapa dia kemudian ngegas dan pasang badan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah melanggar konstitusi. Ya ini kaitannya pasti dengan maraknya tuntutan dari koalisi masyarakat sipil maupun dari mahasiswa untuk mengadili Jokowi. Tapi kan belakangan ini isu adili Jokowi itu sesungguhnya mulai menghilang atau tidak banyak lagi disebut setelah ramainya unjuk rasa menolak undang-undang TNI. Jadi ketika Pak Luhut menyebut itu ya ini menjadi semacam apa ya kalau di media menyebutnya sebagai newspack atau cantolan berita baru untuk kembali mengungkit perannya Pak Jokowi. Saya kira ini bukan mengejutkan ya kalau Pak Luhut itu pasang badan bahwa Pak Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Yang jelas sekarang kan monumen pelanggaran konstitusi yang paling nyata itu adalah duduknya Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya menjadi wakil presiden karena prosesnya ketika dia maju sebagai calon presiden kan itu melanggar konstitusi yakni dengan merekayasa keputusan di Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh adik iparnya, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan media serta netizen itu kan kemudian menyebut bahwa Gibran Rakabuming itu adalah anak haram konstitusi. Kalau Gibran anak haram konstitusi, siapa bapaknya? Kan kira-kira itu yang pertanyaannya. Ya bapaknya dipastikan itu adalah Pak Jokowi yang pada waktu itu dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dari sini saja kita sudah tahu jelas kehadirannya dari Pak Luhut dia membawa pesan politik meskipun dia menyatakan bahwa ya dia mendiskusikan banyak hal karena lama nih Pak Luhut bertemu dengan Pak Jokowi sampai 1,5 jam jadi pasti ada yang serius kalau cuma silaturahmi biasa nggak sampai lah 1,5 jam itu dan kita tahu kan perannya dari Pak Luhut itu apa pada waktu dia menjadi pembantunya Pak Jokowi seperti tadi saya sebut dia adalah troubleshooter setiap kali ada persoalan-persoalan baik itu ekonomi politik atau apapun yang pada waktu itu menjadi persoalannya Pak Jokowi, ya yang akan maju pasang badan adalah Pak Luhut. Dan ternyata sampai sekarang peran itu tidak berubah. Pak Luhut masih tetap pasang badan. Pratikno ini sangat menarik karena dia kepada wartawan dia menyatakan bahwa dia itu sebenarnya dalam perjalanan pulang ke Bojonegoro untuk bersilaturahmi atau sungkeman ke ibunya yang tinggal di Bojonegoro. Tapi kata dia karena tadinya dia mau mampir ke Solo naik pesawat dari ke Solo tapi nggak dapat tiket kemudian dia terbang ke Semarang dan katanya dari Semarang ke Bojonegoro itu kan melalui Solo jadi dia mampir ke Solo Pak Pratikno memang seperti biasa tidak pernah ngegas atau kalau bicara secara terbuka tapi dan dia menyatakan bahwa hubungannya personal kenapa karena 3 orang anaknya yang Pak Pratikno itu menikah itu kan tiga-tiganya yang jadi jadi saksinya itu Pak Jokowi. Jadi ini menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Tetapi di masa lalu ketika masih Pak Jokowi jadi presiden itu kan peran Pak Pratikno itu benar-benar sebagai operator. Bahkan kan dalam hal beberapa kasus dia menjadi orang yang yang membawa pesan politik yang kita tidak pernah bisa membayangkan ada orang seperti Pak Pratikno yang tampangnya halus, tutur katanya halus dan dia juga latar belakangnya akademis gitu bisa menjadi menekan tokoh-tokoh politik misalnya seperti dalam kasus mundurnya Airlangga Hartarto secara mendadak menjadi ketua umum Partai Golkar itu di situ salah satu utusannya dari Pak Jokowi yang menyampaikan kepada Pak Airlangga bahwa kalau dia tidak mundur maka kasus hukumnya akan dibongkar salah satunya adalah Pak Pratikno. Jadi dia betul-betul menjadi membawa pesan dari presiden. Begitu juga dalam hubungannya dengan DPR pesan-pesan Pak Jokowi kepada DPR pada waktu itu salah satu salurannya adalah Pak
Pratikno. Ini memang Pak Pratikno ini mengalami metamorfose dari seorang akademisi menjadi seorang politisi dan kemudian operator politik. Jadi kalau dia datang ke Pak Jokowi pasti ada apa-apanya. Apalagi Pak Pratikno ini kan termasuk salah satu menteri yang dititipkan oleh Pak Jokowi harus masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dan sekarang dia diberi jabatan sebagai salah satu Menko di antara 7 Menko yang ada. Jadi Pratikno Luhut ini jelas salah satu klaster dan perannya ini meskipun berbeda-beda tapi perannya kurang lebih sama. Nah, berikutnya Budi Ari Setiadi yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Sebelumnya dia pada eranya Jokowi dia pernah menjadi Wakil Menteri Desa, yang ini sebenarnya juga jabatan yang sangat strategis berkaitan dengan basis massa di pedesaan. Tapi ketika kemudian Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi sebagai Menkominfo, dia dipromosikan menjadi Menteri Menkominfo. Selama dia menjadi waktu yang sangat pendek jadi Menkominfo itu kan yang paling banyak disoroti orang bukan perannya sebagai Menkominfo-nya, tapi peran dia dalam dugaan pengendalian judol. Ataupun ini kan banyak dilakukan oleh pada waktu itu beberapa ASN dan juga pegawai-pegawai yang diangkat secara kontrak di Menkominfo pada itu yang harusnya mereka memberangus situs-situs judi online, tetapi ternyata malah membinanya dan sebagai imbalannya membina dan melindungi, dan sebagai imbalannya mereka dapat setoran setiap bulan yang jumlahnya sampai ratusan miliar. Dan Budi Ari itu diduga punya peran seperti itu, tetapi sampai sekarang belum ada proses hukum terhadap Budi Ari, padahal sebenarnya banyak sekali ASN dan juga pegawai kontrak di Kominfo yang sudah dicokol oleh polisi. Berkaitan dengan itulah kemudian ini saya kira yang paling kencang belakangan ini selalu menyoroti soal itu selain para netizen itu adalah manusia merdeka saat di dunia, bahkan sampai selain membuat status di media sosialnya yang dia menyoroti bahwa kehadiran terutama Luhut dan Pratikno itu sebagai sebuah sinyal adanya gerakan-gerakan politik dari Jokowi dan para pendukungnya. Dia juga membuat tulisan yang dia sebut sebagai analisis politik. Jadi ini cukup panjang karena nggak mungkin dimuat di akun X-nya yang menyebutnya manuver trio Jokowi menjelang 6 bulan pemerintahan Prabowo. Tulisnya oleh Muhammad Said Didu. Ini menyebar luas ini di media sosial. Saya juga dikirimi. Ini dia nulisnya hari Lebaran yang lalu, hari pertamanya. Hari ini tepat 20 hari menjelang 6 bulan pemerintahan Prabowo. 3 tokoh dekat Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, LBP, Pratikno, dan Budi Ari. Oh, berarti dia hari kedua. Berarti kemarin dia nulisnya ini ya. Menghadap Jokowi di Solo. Pertemuan ini menjadi sorotan publik, terutama setelah pernyataan LBP, Luhut Binsar Panjaitan, yang menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar hukum dan konstitusi. Pernyataan ini memiliki implikasi politik yang patut dicermati. Salah satunya adalah upaya meredam tuntutan hukum terhadap Jokowi terkait dugaan pelanggaran konstitusi selama pemerintahannya. Langkah ini tampaknya bertujuan untuk melindungi Jokowi dari potensi gugatan hukum di masa depan. Selain itu, dengan menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi, pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai pembelaan terhadap legalitas keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden. Hal ini berusaha menghilangkan polemik bahwa pencalonan Gibran merupakan hasil dari intervensi politik yang melanggar hukum. Lebih jauh, pernyataan LBP juga bisa dibaca sebagai sinyal politik untuk memastikan bahwa Gibran memiliki posisi kuat sebagai calon pengganti Prabowo dalam skenario tertentu. Ini menjadi bagian dari strategi politik yang mungkin sedang dipersiapkan oleh kelompok pendukung Jokowi. Dalam beberapa hari ke depan, peran trio Jokowi ini menjadi krusial untuk diperhatikan. Ada indikasi bahwa upaya pengendalian opini publik akan terus dilakukan untuk meredam kritik terhadap legalitas pemerintahan Jokowi dan Gibran. Trio ini juga dapat berperan sebagai jembatan politik dalam memastikan pemerintahan Prabowo Gibran tetap berada dalam jalur yang sejalan dengan kepentingan Jokowi dan kelompoknya. Selain itu, demonstrasi menyoroti revisi Undang-Undang TNI bisa menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar. Apakah gerakan ini merupakan suara murni dari masyarakat atau ada kepentingan politik tertentu di baliknya? Ini masih perlu dicermati lebih lanjut. Pernyataan LBP tidak bisa dianggap sekedar klarifikasi, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik untuk memastikan stabilitas bagi Jokowi, Gibran, dan kepentingan politik mereka. Langkah-langkah yang diambil oleh trio ini dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah hubungan antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo serta perkembangan dinamika politik nasional dalam beberapa bulan mendatang. Saya kira analisisnya ini tidak jauh berbeda dengan analisis-analisis dia sebelumnya, hanya saja ini fokus ya menyoroti kedatangan ketiga orang dari trio yang dia sebut itu sebagai trio pendukung
Joko Widodo. Ya memang kalau dalam politik itu tidak selalu bahwa A bertemu B berarti C, tapi C bertemu dengan D misalnya itu juga itu bisa jadi itu artinya EF dan seterusnya begitu. Jadi kalau ada tokoh-tokoh politik yang bertemu, memang tidak mungkin mereka hanya bersilaturahmi biasa saja. Karena bagaimanapun juga kan mereka pasti mengkalkulasi hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kendati Pak Prabowo itu menyatakan dia adalah penerus pemerintahnya Jokowi dan di situ ada Gibran putranya Pak Jokowi sebagai wakil presidennya. Tapi tetap saja mereka ini sebenarnya secara politik mereka adalah kompetitor. Kalau kita tidak menyebutnya sebagai musuh politik ya. Kenapa? Karena kalau itu dikaitkan dengan Pilpres 2029. Kalau dikaitkan dengan 2029 jelas adalah merupakan kompetitor yang sangat berat. CQ ini Gibran Rakabuming sebagai putranya. Karena sangat terlihat kan Pak Jokowi sudah menyiapkan infrastruktur dari untuk pemenangan Gibran itu sejak dini, mulai dari soal kepala-kepala daerah, kemudian juga aparat penegak hukum dalam hal ini polisi yang masih dalam kendalinya Pak Jokowi. Ini jangan yang oleh Said Didu sebagai trio yang sangat berbahaya buat Pak Prabowo, yakni Solo, oligarki dan parcok kalau Pak Said Didu menyebutnya seperti itu. Dan Gibran sendiri kan terus menerus dia melakukan kampanye ketika Pak Prabowo sibuk berjibaku bersama dengan para menterinya ini menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang terus memburuk sebagai warisan dari bapaknya. Gibran yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting secara leluasa dia menggunakan waktu luangnya untuk terus berkampanye. Jadi saya tetap pada analisis saya sejak awal jangan pernah meremehkan Gibran ya. Gibran ini justru sekarang ini kalau kita lihat dia adalah kandidat yang paling kuat sebagai calon presiden ya mengingat tadi tuh infrastrukturnya sudah disiapkan dan dia ini orang yang seperti Gibran yang diremehkan, dianggap plonga-plongo seperti itu justru itu kekuatan dia karena dia kompatibel dengan mayoritas pemilih rakyat Indonesia. Ini mengingatkan kita pada Pak Jokowi ya kan orang banyak bertanya-tanya apa yang terjadi ya orang seperti Pak Jokowi yang kapasitasnya seperti itu under capacity tapi kok bisa terpilih terus menjadi presiden sampai 2 periode. Di luar ada kecurangan-kecurangan, dia menggunakan infrastruktur kekuasaan dan sumber daya ekonomi pemerintahan. Tapi yang harus diakui secara jujur, orang seperti Pak Jokowi itu kompatibel dengan pemilih kita. Dia itu kalau bahasa anak sekarang mungkin gue banget itu dalam bahasanya Jokowi pada periode pertama kan dia menyatakan bahwa Jokowi itu adalah kita. Jadi orang-orang di mana di pedesaan dan sebagainya itu mereka merasa bisa lebih nyambung dengan Pak Jokowi dan mereka merasa ya orang kalau orang seperti Pak Jokowi itu sangat dekat gitu ya dan mereka merasa nyaman orang seperti itu menjadi presiden dibandingkan figur katakan seperti Pak Prabowo yang berasal dari kalangan elit politik di negeri ini. Ya, dia anaknya Begawan Ekonomi Sumitro, seorang intelektual, seorang ekonom, juga seorang politisi. Dan kemudian dia pernah menjadi menantunya Pak Harto, ya penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Jadi jauh di awang-awang gitu. Sementara orang seperti Pak Jokowi, Gibran gitu yang memang nggak perlu bernarasi-narasi yang terlalu sulit itu mau lebih mudah berkomunikasi dengan rakyat ketimbang Pak Prabowo. Jadi kalau katakanlah kalau hari ini katakanlah dilakukan pemilu, saya yakin Gibran akan menjadi penantang terkuat dari Pak Prabowo dan salah-salah Gibran yang akan memenangkan pemilu itu kalau pemilu. Tetapi kalau kemudian terjadi golakan karena situasi ekonomi dan politik saat ini, ketika kemudian nilai rupiah terus melejit, beban kehidupan rakyat juga makin berat, PHK di mana-mana terjadi, dan kemudian terjadi pergolakan politik, siapa yang paling diuntungkan tetap saja itu ya Pak Gibran sebagai wakil presidennya. Karena itulah orang seperti Said Didu dan banyak orang lainnya menganggap bahwa mereka sebenarnya bukan mencurigai, mereka mewaspadai lah terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran sekarang ini menentang RUU TNI karena kemudian yang terjadi tuntutan terhadap alih Pak Jokowi itu menghilang dan yang muncul adalah ya gulingkan Prabowo. Ini jadi Prabowo dan TNI dianggap satu paket karena kebetulan latar belakang Pak Prabowo berasal dari lingkungan TNI. Dalam politik hal itu sangat sangat mungkin bisa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang ingin menjatuhkan pemerintahnya Pak Prabowo. Ini yang kelihatannya terus-menerus disuarakan oleh Said Didu, kendati Said Didu terkesan dia menentang arus. Karena
Said Didu ini kan selama ini dia adalah simbol perlawanan rakyat ya, terutama karena dia menentang Pantai Indah Kapuk II. Tapi ketika dia kemudian sekarang posisinya dia seolah seperti pasang badan terhadap undang-undang TNI, dia bisa menjadi public enemy. Meskipun sekarang saya lihat Said itu kelihatannya sudah mulai banyak yang mendukung, mulai ada yang terbangun kesadarannya oleh Said itu. Walaupun saya selalu mengingatkan mesti hati-hati ya, karena kalau terlampau secara gegabah kemudian menyebut itu sebagai permainan dari Jokowi dan oligarki, saya kira itu akan meremehkan kekuatan civil society dan juga para mahasiswa. Tetapi kemudian menutup diri bahwa kemungkinan gerakan-gerakan sekarang ini yang sangat masif sampai ke seluruh Indonesia dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo, dan kita menolaknya, saya kira juga terlalu naif. Jadi perspektifnya mesti kita buka terhadap mata kita mesti membuka terhadap peluang-peluang itu, dan tentu saja jangan kemudian melemahkan terhadap perjuangan civil society. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.